Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Salam hijau. Sudahkah Anda menanam hari ini? Yuk kita menanam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat melihat bagaimana cara saya mengolah tanah sebelum kita jadikan media tanam untuk memenuhi unsur hara yang ada di dalam tanahnya. Oke, ini bedengan saya yang mau saya tanami. Tapi sebelum saya tanami ya, ini saya kasih pupuk dulu. Saya olah dulu supaya menghasilkan tanaman yang bagus. Oke, yang perlu kita siapkan sekarang ini adalah kohe, kotoran hewan. Ini sapi, kotoran sapi ya. Kalau sahabat ada kohe kambing juga nggak apa-apa, kohe ayam juga nggak apa-apa ya. Terus rumput, ini rumput kering, udah hampir busuk. Terus bisa juga dengan ini, daun-daunan kering juga bisa. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah penaburan ini rumput keringnya di atas bedengan ya. Ini bedengannya, bedengan yang sudah saya buat. Nah, usahakan untuk rumputnya yang udah mau busuk. Nah, ini biar mempercepat pengolahannya untuk jadi kompos ya. Nah, setelah itu, setelah kita kasih rumput kering, baru kita taburkan untuk kohenya di atas rumput ini. Nah, usahakan untuk kohenya yang sudah minimal 3 bulan ya. Jadi udah siap pakai, siap untuk dipakai untuk pupuk ya. Nah, oke. Setelah kita kasih kohe, baru kita tutup dengan tanah. Oke. Seperti ini. Kita ini adalah cara paling sederhana yang biasanya saya terapkan untuk pengolahan lahan pertanian perkebunan ini, kebun kecil saya ini, sebelum saya tanami berbagai macam tanaman ya. Karena tanah yang akan kita jadikan media tanamnya di sini juga memerlukan asupan organik dari alam sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi tumbuhan yang kita tanam, sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah ini tercukupi dan menghasilkan tanaman yang bagus untuk kita. Jadi kita juga harus mensuplai makanan untuk tanaman kita. Caranya dengan proses seperti ini. Ini paling sederhana ya. Jadi setelah seperti ini kita biarkan kurang lebih 2 minggu, minimal 2 minggu. Ini nanti sudah siap untuk dijadikan media tanam. Kalau sahabat kepengen nanam apa, tinggal kasih lubang sini, kasih lubang sini, seperti ini. Nanti di dalamnya sudah tercukupi untuk unsur haranya. Nah, bagaimana kalau kita nanam di polybag misalnya? Kalau kita nanam di polybag bisa. Caranya mudah juga. Contohnya seperti ini ya. Ini polybagnya. Kita tinggal taruh. Nih. Bentar. Kita taruh rumput di dalamnya, terus
kita kasih ini pupuk kandangnya, terus kita kasih untuk tanahnya. Nah, ini kita biarkan juga kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu ini sudah bisa kita jadikan media tanam. Ini yang cara paling sederhana kalau sahabat kepengen mengembalikan kesuburan tanah dan tercukupi unsur haranya. Karena di dalam rumput-rumputan, daun kering sebagai unsur organik itu sangat banyak kaya unsur haranya, sekaligus mudah untuk dicerna oleh tanah. Seperti rumput itu kan cepat dia jadi komposnya. Rumput kering ini paling cepat ya dibandingkan ranting. Itu daun-daun itu paling cepat rumput kering, dan dia kaya dengan unsur hara. Nah, kalau nggak punya rumput kering kohe misalnya di daerah perkotaan, jangan khawatir. Bagi sahabat yang kepingin nanam di area perkotaan ya, kita bisa memanfaatkan ini limbah dapur. Nah, ini kulit-kulit yang sudah nggak dipakai, nih daun-daun juga sayuran ibu-ibu yang udah nggak kepakai bisa digunakan untuk campuran media tanamnya. Nah, nih kalau nanamnya di polybag ya tinggal dimasukkan di dalam polybag ya. Nih kita tinggal masukkan aja sayur sisa. Ini terus kita tanam, kita timbun dengan tanah. Kita biarkan kurang lebih 2 minggu, minimal 2 minggu. Nanti sudah bisa kita jadikan media tanam, siap untuk nanam tanaman apa aja yang ingin kita tanam. Nah, kalau ingin cepat lagi teman-teman, setelah ditutup dengan tanah seperti ini tadi ya, teman-teman bisa kasih mol. Ini contoh mol saya, mol nasi. Bisa disiram dengan air mol. Ini juga akan membantu mempercepat penguraian rumput kering tadi jadi kompos, atau E4 juga bisa. Tapi cara sederhananya ya seperti ini tadi, kita timbun saja rumput kering dengan kohe. Setelah 2 minggu baru kita gunakan untuk bercocok tanam. Ini cara paling simple, paling sederhana yang saya terapkan untuk nanam tanaman di kebun saya ini. Oke sahabat tani semuanya, semoga cara simple saya ini bermanfaat ya. Kalau sahabat ada cara lain untuk menyuburkan tanah kembali, untuk memenuhi unsur haranya, kawan-kawan bisa share di kolom komentar sehingga kita bisa berbagi ilmu ya. Cukup sekian video saya kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.